Halo saudara semua dimanapun kalian berada. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan diberikan rezeki yang melimpah. Pada video kali ini kita akan membahas 5 produk gagal Honda yang pernah dijual di Indonesia. Tetapi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi seputar otomotif. Ada sejumlah produk gagal Honda yang dipasarkan di Indonesia. Anggapan gagal pada sepeda motor tersebut didasari oleh sejumlah faktor, mulai dari sisi penjualan, kualitas produk, dan masih banyak lagi. Sebenarnya tak hanya PT Asta Honda Motor atau AM saja yang merasakannya, namun sejumlah pabrikan kendaraan roda 2 lainnya juga pastinya punya sejumlah produk yang dianggap gagal di pasaran. Pertanyaannya, lalu apa saja sebenarnya produk gagal Honda yang dipasarkan di Indonesia? Berikut ini tim Sedulur Motovlog akan mengungkap 5 daftar produk gagal Honda yang dihimpun dari berbagai sumber. Yang pertama, Honda Karisma. Berbicara mengenai produk gagal Honda, yang pertama adalah Honda Karisma. Produk yang dirilis era tahun 2000-an ini diharapkan mampu menggantikan Honda legenda yang laris di Indonesia. Karisma diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan motor yang efisien dengan kapasitas bagasi yang cukup besar. Sangat disayangkan, motor ini justru dianggap sebagai masyarakat punya desain yang bongsor, khususnya bagian ekor yang menurut banyak orang terlalu lebar dan besar. Padahal di awal era kemunculannya di Indonesia, Karisma menyajikan inovasi yang cukup menarik di kelasnya, di mana motor ini sudah dilengkapi dengan indikator bensin non-jarum alias digital. Hal itu nampaknya tidak membuat motor yang satu ini mampu diserap dengan baik di pasaran. Padahal jika konsumen ingin mencari sebuah motor yang efisien, mesin bandel, dan bagasi luas, sejatinya motor ini mampu menjawab kebutuhan. Karisma sendiri hanya dirilis 2 kali di Indonesia, yakni Karisma dan Karisma X. Sayangnya, kedua produk itu kurang laris di pasar otomotif tanah air. Yang kedua, Honda CS1. Masih membahas mengenai jajaran produk gagal Honda, selanjutnya adalah Honda CS1. Motor bebek yang satu ini masuk dalam kategori gagal lantaran kurang mampu diterima pasar dengan baik. Pasalnya, banyak kalangan menganggap bahwa desain Honda CS1 terbilang nggak jelas. Bebek bukan, motor sport juga bukan. Andai disebut bebek sport pun dirasa kurang pas. Desain kepala bagian depan sejatinya mengadopsi desain CBR yang punya tampilan ala MotoGP. Tapi ini menggunakan stangkas motor bebek. Hal ini justru membuat tampilannya terkesan aneh. Padahal Honda CS1 punya pelek dengan desain sporty yang keren, serta bagian belakangnya pun terlihat menarik. Pada bagian tengah terdapat desain yang mirip tangki, namun sejatinya bukanlah tangki, hanya desain yang menyerupai sebuah motor sport. Memang terdapat sejumlah kejanggalan pada desain Honda CS1, mungkin pula yang membuatnya kurang laku di pasaran domestik. Selanjutnya yang masuk dalam daftar produk gagal Honda adalah Absolute Revo Automatic. Memang untuk produk yang satu ini Honda terlihat kurang antusias mempromosikan produknya. Sejak awal diluncurkan di Indonesia, Honda Absolute Revo Automatic kurang begitu terdengar. Pemintanya pun tak terlalu banyak. Sangat jarang ditemui di jalan perkotaan motor bebek yang satu ini. Honda Revo Automatic punya desain 90% motor bebek, namun dengan transmisi matic. Pabrikan mungkin menganggap motor ini mampu mengakomodir kebutuhan konsumen yang mendambakan motor bebek, namun dengan transmisi otomatis. Tak hanya kurang laris di Indonesia, namun Honda Absolute Revo juga nampaknya tak laku di Thailand. Motor bebek yang juga dikenal dengan nama Wave itu hanya diproduksi dari tahun 2010 hingga 2013 saja di negeri Gajah Putih. Yang keempat, Honda Kirana. Mengapa disebut sebagai produk gagal Honda? Alasan paling tepatnya adalah karena Honda Kirana bisa dibilang sebagai proyek coba-coba pabrikan di Indonesia. Alasannya
karena saat itu penjualan Supra X110 masih menggembirakan. Lalu, Honda mencoba merilis motor bebek terbaru dengan kapasitas 125 cc melalui Honda Kirana. Kirana sendiri pertama kali rilis untuk pasar Indonesia di tahun 2002 silam. Motor bebek yang satu ini punya mesin 4 stroke single cylinder air cooled yang mampu menghasilkan tenaga 6,7 kW pada putaran 7.500 rpm. Di samanya, Honda Kirana punya mesin yang cukup besar di kelasnya. Namun hal itu tak lantas membuat motor ini mampu meraih penjualan positif di Indonesia. Alasan kuat mengapa motor ini dianggap kurang laris lantaran punya desain yang mengadopsi model Grand sehingga dianggap kuno. Di sisi lain, ketersediaan spare part yang sulit, jadi alasan kuat motor ini kurang diminati. Punya mesin yang cukup besar, namun Honda Kirana masih dibekali dengan rem yang masih tromol. Tentunya hal ini menjadi nilai minus bagi masyarakat. Sosok Honda Kirana pun tak lama menghiasi pasar otomotif Indonesia karena AHI memutuskan untuk menyuntik mati Kirana di tahun 2004 lalu. Yang terakhir, Honda Supra XX. Bicara Honda Supra seakan tak ada habisnya, mengingat motor ini sudah ada di Indonesia sejak 1997 yang dikenal dengan Astrea Supra. Produk ini ditawarkan dalam beberapa tipe, dan salah satunya masuk dalam daftar produk gagal Honda adalah Honda Supra XX yang dianggap sebagai produk gagal Honda. Motor yang dirilis tahun 2002 itu sejatinya menjadi terobosan Honda di segmen mepet low end. Pasalnya, sepeda motor ini telah dipersenjatai dengan kopling manual, layaknya sebuah motor sport. Namun sangat disayangkan, inovasi Honda tersebut justru dianggap gagal. Konsumen di Indonesia justru menganggap bahwa motor bebek menggunakan kopling manual dianggap aneh. Dampaknya apa? Tentunya saja mempengaruhi penjualan mereka yang kurang baik di Indonesia. Supra XX pun hanya bertahan dalam 2 tahun di pasar otomotif Indonesia. Bagaimana saudara semua? Apakah ada salah satu motor di atas yang sedulur miliki? Ya, itu adalah paparan mengenai 5 motor Honda yang kurang laku di Indonesia. Terima kasih atas atensinya pada video kali ini. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan komen, serta share ke seluruh akun media sosial kalian semua agar channel ini terus berkembang dan memberikan info yang tentunya berguna bagi sedulur semua. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Salam sedulur motovlog.